Hai teman-teman semua, di podcast aku yang pertama ini, Rindiani Octaviana, aku akan membahas atau sedikit sharing sih dengan kalian tentang permasalahan pendidikan, terutama di wilayah kita nih. Nah, sebelumnya, buat kalian yang sedang listening my podcast, your day is everything fine. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur tentunya. Jadi, seperti apa sih permasalahan pendidikan di wilayah kita ini? Tapi sebelum membahas tentang permasalahan pendidikan, we have to know dulu dong apa itu pendidikan. Nah, pastinya kalian tahulah pendidikan itu apa. Secara kan kita semua pernah mengalami atau sedang menjalani proses pendidikan tersebut. Sangat mustahil kan kalau kita nggak tahu pendidikan itu apa. Pendidikan merupakan sarana agar kita semua terhindar dari dullness. Nah, kebodohan seperti apa sih? Misalnya mudah tertipu, pola pikir kita sempit, apapun dibicarakan orang selalu kita anggap benar, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan ini juga mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bermoral, berilmu tinggi, berwawasan luas, dan lain-lain sebagainya. Nah, by the way, kita semua nggak mau kan ditipu daya oleh orang-orang. Maka dari itu, we have to be educated people. Bicara tentang pendidikan, apakah pendidikan di Indonesia sudah memenuhi sarana dan prasarana dengan baik? Gimana nih pendapat teman-teman semua? Tidak semua pendidikan loh di wilayah Indonesia ini terlaksanakan dengan baik. Ya, pastinya ada hal-hal yang memicu sehingga permasalahan pendidikan tersebut terjadi. Nah, contohnya aja nih kita ambil di salah satu wilayah Indonesia, yaitu di daerah Papua nih. Di wilayah Papua ini, kemajuan pendidikan adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Tetapi di Papua ini terdapat permasalahan yang mendasar seperti sumber daya manusia. Nah, sedangkan pendidikan ini harus dilaksanakan atau didapatkan oleh setiap individu. Terus, buat kalian nih yang berpikiran pendidikan itu tidak penting atau pendidikan itu apa sih nggak butuh gitu. Nah, kalian salah total loh. Sebelumnya, aku pernah baca nih di salah satu website bahwa pendidikan di Papua telah terlaksanakan dengan baik. So, kira-kira apa ya yang masih menjadi permasalahan di wilayah Papua ini? Dan ternyata di daerah Papua ini yang katanya pendidikan telah terlaksanakan dengan baik itu adalah hanya di daerah-daerah tertentu saja, seperti daerah yang dekat dengan perkotaan dan daerah-daerah yang pusat-pusat pemerintahan yang dekat dengan kota-kota, dekat dengan pemukiman orang ramai gitu. Tapi itu semua berbanding terbalik dengan pedalaman yang terpencil di daerah Papua ini. Nah, di wilayah pedalaman Papua ini ada beberapa masalah yang memicu ke layanan pendidikan. Nah, seperti keterbatasan atau kurangnya guru sekolah dasar, sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau kita nih sebagai penerus bangsa pastinya menginginkan generasi-generasi yang pintar, yang berkualitas. Nah, gimana kalau misalnya negara kita ini masih saja terus-menerus
mengalami permasalahan di dalam pendidikan. Di daerah pedalaman Papua ini juga tidak tersedianya rumah kepala sekolah dan guru-guru. Nah, kalaupun ada nih, ya pastinya sangat tidak layak dihuni, sehingga menyebabkan banyaknya guru-guru yang tidak betah mengajar di sana, dan mereka lebih memilih untuk tidak hadir atau tidak mengajar sebagai seorang guru, atau mereka lebih memilih untuk meninggalkan tanggung jawab mereka sendiri yang seharusnya dilaksanakan, tetapi mereka tinggalkan begitu saja. Nah, jadi nih, kunci permasalahan yang paling utama di Papua ini terletak pada kurangnya tenaga pendidik atau guru, sehingga mengakibatkan cukup banyak anak Papua yang tidak dapat menuntut ilmu atau tidak dapat melaksanakan pendidikan dengan baik gitu. Padahal kan pendidikan itu termasuk hak asasi manusia yang semestinya harus didapatkan setiap individu gitu. Nah, jadi permasalahan di Papua ini menimbulkan berbagai macam dampak negatif, seperti rendahnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf di Papua, dan masih tingginya angka tuna aksara atau buta aksara. Buat kalian yang nggak tahu apa itu buta aksara, nih aku kasih tahu ya. Buta aksara itu seperti seseorang yang tidak mampu, bahkan kesulitan sekali dalam menulis atau membaca hal-hal yang sederhana gitu, seperti hanya satu kata atau mengenal satu huruf itu merupakan kesulitan tersendiri yang dialami. Nah, dan ternyata di Papua ini tidak hanya masalah minimnya tenaga pendidik. Salah satunya masalah lain yaitu gedung. Gedung juga menjadi salah satu permasalahan pendidikan yang begitu serius di Papua. Bayangin aja nih ya, ruang kelas kita kecil, kusam, buruk, dan lain-lainnya. Kira-kira bisa fokus gak sih kita nih di dalam belajar gitu kan? Nah, gedung yang tidak layak atau tidak memadai ini dan tidak memadai untuk digunakan, nah, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan gitu, peduli, dan kalau bisa turun tangan sekaligus gitu. Nah, karena fasilitas ini sangat berperan juga di dalam pendidikan. Karena kalau kita ingin belajar itu membutuhkan tempat yang nyaman, yang enak dipandang lah gitu istilahnya. Nah, terus kembali lagi ke minimnya tenaga pendidik. Padahal ya, yang kita tahu bahwa peran guru itu sangat penting dalam pendidikan. Why? Nah, karena pendidikan terletak di pundak guru. Baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidik, hakikatnya di tangan guru. Nah, gurulah yang mengukir peserta didik untuk menjadi orang yang smart, cerdas, terampil, bermoral, berwawasan luas, dan lain sebagainya. Nah, dan guru harus siap nih bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan pendidik, yaitu dengan mendidik siswa dengan rasa keikhlasan, dengan rasa tanggung jawab tinggi, dan perlu adanya pendistribusian guru yang merata di setiap sekolah di Papua. Nah, karena kualitas pendidikan yang sebenarnya itu terletak pada guru, dan gurulah yang berperan penting di dalam pendidikan.
Dan yang paling penting juga nih, pemerintah harusnya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dengan fasilitas yang memadai dan layak huni. Nah, sehingga anak-anak di Papua nih mendapatkan hak mereka untuk meraih kesuksesan dengan jalan melaksanakan pendidikan sebaik mungkin. Jadi, inti dari permasalahan pendidikan ini yaitu pendidikan itu sangat penting. Nah, untuk mendapatkan pendidikan tersebut, sarana dan prasarana lah yang menjadi kunci utama terlaksanakannya pendidikan. Pastinya nih kan, kita sebagai anak bangsa atau negara di Indonesia ini menginginkan generasi atau penerus bangsa yang berkualitas, apalagi yang berwawasan luas, berpikir secara kreatif, dan lain-lain sebagainya. Makanya pendidikan itu sangat penting. Nah, dan buat kalian yang udah mendengar podcast aku, terima kasih atas waktunya. Dan sekian podcast aku untuk kali ini. Terima kasih.